Halo gengs, balik lagi sama gue, Mboy Codet. Aduh. Gimana kabar kalian para codet? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mboy Codet akan merangkum sebuah film yang berjudul Special Forces yang dirilis pada tahun 2011, yang diperankan oleh Diane Kruger, Jimon Honsu, Benoit McKimmel, dan masih banyak yang lainnya. Lalu disutradarai oleh Stephen Ribozat. Film ini menceritakan seorang jurnalis wanita Prancis yang ditangkap lalu akan dieksekusi oleh salah satu kelompok bersenjata yang berada di Afghanistan. Presiden Prancis pun memerintahkan untuk mengirim 6 orang pasukan khusus untuk misi penyelamatan. Jika kalian ingin menjadi para codetkers, silahkan subscribe terlebih dahulu. Gak usah banyak cincong di awal, karena gue harus pergi ke Moskow untuk beli kolor. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di awal film, diperlihatkan 5 kapal perang bersama pasukan khusus yang berasal dari Prancis yang menuju Kosovo, yang diberi misi khusus untuk membasmi sekelompok kriminal yang berada di sana. Kelompok kriminal tersebut di bawah pimpinan Dražan Malević. Saat sampai di sana, mereka pun langsung melakukan aksinya. Lalu, tentara Prancis itu membasmi mereka semua. Tidak hanya itu, mereka pun berhasil membawa si Dražan dengan keadaan masih bernyawa. Scene beralih ke Kabul, Afghanistan. Di sana, ada satu wanita jurnalis asal Prancis yang bernama Elsa Casanova. Elsa di sana sedang bertugas untuk mewawancarai seorang wanita cantik yang bernama Maina. Maina menceritakan kisah hidupnya yang sangat malang, bahwa ia telah dijual ke sekelompok bersenjata yang berada di Kabul, Afghanistan. Si kelompok tersebut telah mengetahui bahwa Maina sedang diwawancarai. Lalu, Maina pun pergi meninggalkan Elsa. Setelah itu, Elsa menghubungi rekannya yang bernama Amin. Amin pun menyuruh Elsa untuk keluar dari rumah itu karena si kelompok bersenjata itu sudah mengetahuinya. Amin pun mengusulkan harus keluar dari sana. Akan tetapi, Elsa memaksa Amin harus mengikuti Maina. Mereka berdua pun melihat sekelompok bersenjata itu. Scene beralih ke unit pangkalan khusus di Prancis. Di sana, para tentara sedang merayakan hari ulang tahun seseorang. Di sisi lain, Elsa, Amin, dan satu rekannya akan bertemu seseorang yang bernama Saleimani, bertujuan untuk menanyakan hal tentang si ketua kelompok bersenjata itu. Sampailah tiba di sebuah gudang besar dan Elsa pun bertemu Saleimani. Mereka pun langsung berbicara pada intinya, tetapi Saleimani tersebut pura-pura tidak mengetahui keberadaan si ketua itu, karena jika berbicara perihal itu, nyawanya akan terancam. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Selang di perjalanannya, mereka dihadang oleh sekelompok bersenjata. Salah satu rekan Amin ditembak hingga tewas. Si kelompok tersebut membawa Elsa dan Amin untuk dibawa ke markasnya. Setelah kejadian itu, kantor pusat Elsa dihubungi oleh Menteri Luar Negeri untuk memberi kabar buruk yang terjadi pada Elsa di sana. Di sisi lain, para tentara juga dihubungi langsung oleh Laksamana untuk pergi ke Afghanistan. Presiden Prancis dan Laksamana mengadakan rapat dadakan untuk bertindak lebih lanjut mengenai kasus ini. Laksamana berkata bahwa beberapa pasukan khusus sedang menuju ke sana. Para tentara tersebut telah tiba di Afghanistan. Pasukan khusus Prancis tersebut berjumlah 6 orang yang bernama Kovac, Lukas, Tiktak, Marius, Elias, dan Victor. Mereka semua di bawah pimpinan Kovac. Di sisi lain, Elsa dan Amin disekap di sebuah penjara bawah tanah. Elsa mulai merasa ketakutan dan menyesal dengan perihal itu, lalu meminta maaf kepada Amin. Perlu kalian tahu, sekelompok bersenjata itu dijuluki sebuah nama Taliban di bawah pimpinan yang bernama Abdul Salam Jayev. Elsa dibawa ke ruangan ketua Jayev. Mereka berdua saling bertukar cerita mengenai hal Maina. Lalu, anak buah Jayev memberi satu lembar kertas, entah apa isi surat itu. Jayev pun memaksa Elsa untuk membacanya dengan keras. Akan tetapi, Elsa tetap tidak mau. Lalu, Jayev pun memerintah anak buahnya untuk membawa Saleimani, lalu membunuhnya dengan racun tepat di hadapan Elsa. Film pun berpindah ke sebuah kapal Laksamana komandan pasukan khusus yang bernama Gezenek. Di sana, sang komandan bertemu rekannya yang bernama Kovac. Lalu, sang Laksamana pun meminta semua data meteorologi. Presiden Prancis dan yang lainnya dikirim sebuah video oleh sekelompok Taliban. Di dalam video tersebut adalah Elsa yang akan dibunuh. Di sisi lain, 6 orang pasukan khusus itu menuju lokasi untuk membebaskan Elsa.
Mereka semua telah tiba di lokasi dan inilah hari ke-1 misi penyelamatan. Jaef didatangi oleh seseorang yang bernama Shura. Di tengah obrolannya berlangsung, ada salah satu orang yang mengatakan bahwa Jaef belum membunuh Maina. Shura pun sedikit kecewa atas hal itu. Entah siapa Shura tersebut, yang pasti Jaef sangat menghormatinya. Lalu Shura pun pergi dari sana. Di atas bukit, para tentara sudah berada di posisinya masing-masing. Tik-tak pun memeriksa keadaan di sana melalui teropong miliknya. Mereka semua melihat kejadian pembantaian, di mana salah satu korban tersebut adalah Maina. Jaef, si komandan Taliban, bersama temannya pergi ke tempat di mana kejadian pembantaian itu untuk memastikannya. Para pasukan khusus pun mulai melakukan pergerakan. Mereka menyelinap masuk ke markas Taliban untuk menjemput Elsa. Baku tembak pun terjadi dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Elsa. Ketika Elias, si penembak jitu, melihat keberadaan sekitar dari atas, ia memerintahkan komandan untuk keluar dari sana karena musuh sudah mengetahuinya. Seketika mereka akan keluar dari sana, salah satu radio milik mereka ditembak oleh musuh hingga rusak. Musuh pun saling berdatangan untuk membunuh mereka. Karena musuh terlalu banyak, mereka melakukan formasi saling membackup untuk mundur. Marius terkena tembakan tepat di tangan kirinya. Lalu, si Jaef tiba di lokasi dan diberitahu oleh anak buahnya bahwa ada komando yang menyelamatkan Elsa. Jaef pun memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh pasukan khusus itu. Karena radio sudah rusak, hingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan yang berada di pangkalan untuk meminta penjemputan. Jaef dan anak buahnya terus mengejar para tentara itu. Karena Elias ketinggalan, ia berlari ke arah komandan untuk meminta bantuan. Di sisi lain, 3 tentara sudah siap di dalam posisinya. Mereka menunggu perintah komandan untuk melakukan pembantaian. Alhasil, mereka bisa membantai sebagian anak buah Jaef. Elsa membantu Marius untuk menjahit lukanya. Lalu, sang komandan dan rekannya memerintahkan untuk terus berjalan. Ketika 2 helikopter itu mencari keberadaan mereka, anak buah Jaef melakukan tembakan ke arah helikopter yang membuat 1 helikopter harus mendarat darurat. Karena sudah 1 jam lebih tidak ada penjemputan, sang komandan Kovac pun memberitahu bahwa evakuasi telah gagal. Pak Presiden diberitahu oleh sang menteri bahwa misi ini telah gagal. Sang komandan pun memerintahkan anak buahnya untuk beristirahat sejenak. Hari kedua telah tiba, mereka pun terus berlanjut melakukan perjalanan. Sang komandan memutuskan untuk pergi ke arah barat karena di sana ada 1 pintu untuk keluar dari ancamannya. Di sisi lain, Laksamana memerintahkan 2 kapal perang untuk melihat keberadaan di sana. Tetapi anak buah Jaef sangat pintar. Di malam harinya mereka dikejutkan lagi dengan sekelompok Taliban yang datang. Alhasil mereka pun bisa membunuhnya. Hari ketiga telah tiba. Marius memberikan 1 senjata milik musuh kepada Amin, bertujuan untuk berjaga-jaga. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan kembali. Jaef dan anak buahnya terus mencari keberadaan tentara itu. Tik-tak memberikan usul untuk melawan mereka yang akan datang. Di atas tebing, para tentara sudah siap menyambut kedatangan sekelompok Taliban itu. Mereka berhasil membantai sebagian musuh dan memaksa mereka mundur. Akan tetapi, hal itu membuat Jaef geram lalu memutuskan anak buahnya terus mengejar mereka. Hari keempat telah tiba, mereka terus berjalan untuk bisa keluar dari sana. Di tengah perjalanannya, mereka menemukan sebuah kampung kecil, lalu disambut baik oleh penduduk di sana dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Salah satu warga memberitahu kepada tentara bahwa Jaef telah membawa 17 orang dewasa untuk dijadikan pasukannya. Ketika sedang asik bercanda, mereka dikejutkan oleh serangan sniper musuh yang membuat Marius terkena tembakan hingga tewas. Elias, si penembak jitu itu, langsung berlari ke arah tebing untuk mengetahui keberadaan si penembak jitu itu. Lalu, ia pun berhasil membunuhnya. Lalu, mereka semua memakamkan Marius dengan layak. Hari kelima telah tiba. Mereka semua terus mundur ke arah barat untuk keluar dari sana. Di sisi lain, Jaef dan anak buahnya terus mengejar mereka. Lalu, Amin pun memutuskan akan menghadang mereka sendirian. Sang komandan dan 3 orang rekannya pergi untuk membantu Amin, lalu memerintahkan Lukas untuk tetap bersama Elsa. Jaef tiba di perkampungan itu, lalu menyuruh anak buahnya untuk membantai mereka semua di sana.
Sang komandan dan 3 orang rekannya pergi untuk membantu Amin. 4 orang pasukan khusus melakukan aksinya kembali dan baku tembak pun terjadi di perkampungan itu. Di peperangan itu, Amin mati di tangan Jaev. Tidak hanya itu, Victor juga tertembak tepat di bagian perut kanannya. Karena musuh terlalu banyak, sang komandan memutuskan untuk mundur ke arah bukit. Seketika komandan dan Elias sedang melindungi yang lain. Elias menyuruh komandan untuk pergi duluan. Lalu, Tik-Tak pun menyuntikkan obat tahan nyeri kepada Victor. Mereka telah sampai di ketinggian 3.900. Di sana mereka mulai merasakan adanya turun salju. Victor yang sedang menahan kesakitan karena luka tembakan menyuruh komandan dan yang lainnya untuk meninggalkan dia. Tetapi komandan tidak akan bertindak seperti itu. Komandan dan yang lainnya akan meninggalkan Victor kalau emang dia sudah tewas. Selagi masih mampu untuk bertahan, mereka akan terus membawanya untuk pulang. Hari ke-6 telah tiba. Elias yang sedang berjuang sendirian untuk mengalihkan pengejaran musuh. Namun sangat disayangkan, Elias pun harus mati di tangan mereka. Hari ke-7 telah tiba. Di sana Victor pun tewas karena sudah tidak kuat lagi menahan dinginnya cuaca dan rasa sakit karena lukanya. Lalu mereka pun memakamkan Victor di bawah tumpukan salju. Mereka terus berjalan dan berjuang untuk menemukan jalan keluarnya. Hari ke-8 telah tiba. Elsa mengalami sedikit luka di kakinya yang membuat Elsa sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Lalu mereka pun memutuskan untuk menggendong Elsa secara bergantian. Hari ke-9 telah tiba. Mereka semua telah sampai di daratan rendah. Mereka semua sudah merasakan putus asa dalam hal ini. Di tengah perjalanannya, mereka dikejutkan oleh Jaev, si ketua Taliban, beserta anak buahnya. Sayangnya, Lukas dan Tik-Tak terkena tembakan yang cukup fatal. Di sisi lain, Jaev mengejar Elsa hingga akhirnya Elsa pun tertangkap. Dengan bidikan yang handal, sang komandan pun bisa mengatasi hal itu. Dan akhirnya, ketua Taliban mati di tangan komandan. Akibat peperangan tadi, sang komandan pun harus kehilangan sahabat dekatnya yang bernama Lukas. Dengan terpaksanya, sang komandan pun harus memakamkan Lukas di bawah bebatuan. Ketika mereka sedang berduka, datanglah 2 orang dari musuh, tapi si musuh itu sudah menyerah dan memberi sebuah kehormatan untuk kepergiannya Lukas. Karena telah kehilangan 4 orang pasukan khusus, sang komandan pun merasakan kesedihan yang begitu sakit. Hari ke-10 telah tiba. Yang tersisa tinggallah Kovac, Tik-Tak, dan Elsa. Perjalanan mereka hanya tinggal 3 mil lagi untuk sampai di perbatasan. Ketika mereka sedang berjalan, mereka dikejutkan dengan jatuhnya bebatuan yang membuat kaki sang komandan patah. Setelah hal itu terjadi, sang komandan dan Tik-Tak memberikan sebuah pistol dan kompas spesialnya, lalu memutuskan Elsa untuk meninggalkan mereka berdua di sana, karena mereka berdua sudah tidak kuat untuk berjalan karena lukanya. Sang komandan pun menyuruh Elsa untuk terus berjalan ke arah barat. Karena keterpaksaan, Elsa pun harus pulang meninggalkan mereka. Hari ke-11 telah tiba. Elsa pun sudah tidak kuat menahan perjalanan itu hingga membuat ia jatuh pingsan. Tidak lama dari itu, sebuah kendaraan menghampiri Elsa yang tak lain itu kendaraan milik militer Prancis yang berada di perbatasan. Hari ke-12 telah tiba. Salah satu prajurit mereka memberitahu kepada Laksamana bahwa sebagian mereka masih hidup. Setelah itu, Laksamana dan Elsa mencari keberadaan Kovac dan Tik-Tak. 2 helikopter pun diterbangkan untuk mencari keberadaan mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun menemukan Komandan Kovac dan Tik-Tak. Dan akhirnya, film pun tamat. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Yang belum join menjadi Codetkers, silahkan join terlebih dahulu. Untuk joinnya simple kok. Tinggal tekan tombol subscribe di bawah, lalu like video ini. Yang merasa sudah join menjadi Codetkers, gue ucapkan terima kasih. See you gengs, bye-bye.